Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau bukan hanya datang melawat kami di tengah dunia ini, tetapi Engkau telah mati bagi kami, manusia yang berdosa. Sehingga kami yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mati di atas kayu salib itu, mendapatkan anugerah pengampunan, mendapatkan jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, kalau Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, untuk menyediakan tempat bagi kami, agar kami yang percaya kepada Tuhan, suatu saat nanti pun tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Saat ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk dapat mengerti, memahami akan pemberitaan firman-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu itu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, memberikan pengharapan kepada kami, dan membuat kami tetap kuat menjalani kehidupan di tengah dunia yang serat dengan badai kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, firman yang telah digumuli, yang telah disiapkan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya ketika hamba-Mu berdiri di atas mimbar-Mu, Engkau Roh Kudus yang bekerja, Engkau Roh Kudus yang menyempurnakan, sehingga setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang hidup, yang boleh menguatkan, menghibur, dan meneguhkan iman kami. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami dan urapilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul dan beribadah bersama untuk merayakan sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam iman kekristenan, yaitu sebuah peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Oleh sebab itu, dalam momen ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita akan merenungkan satu tema khotbah, yaitu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk membahas tema ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh membaca dalam hati dan menyimaknya dengan baik. Injil Markus 16 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 19 saya ulangi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam refleksi saya secara khusus saat merenungkan firman Tuhan ini dan mengamati kehidupan orang-orang percaya termasuk saya sendiri, saya mendapatkan ada sebuah kisah bagaimana seorang anak Tuhan memaknai hari-hari besar keagamaan Kristen.
Sebut saja namanya Bapak Sidu. Ada yang nama Bapak Sidu di sini? Tidak ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap Natal Bapak Sidu merayakannya penuh dengan sukacita bersama dengan keluarga. Ketika momen Natal sudah dekat, Bapak Sidu bersama dengan istri dan anak-anaknya selalu pergi ke mall, membeli baju baru, baju seragam, untuk mereka pakai ketika mereka bersama-sama beribadah, merayakan perayaan Natal itu. Dan tentunya ketika Bapak Sidu melakukan itu, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah ungkapan syukur dia kepada Tuhan, Tuhan yang dia imani di dalam Yesus Kristus, yang telah melawat manusia di dalam dunia ini, merasakan apa yang dia rasakan, bahkan mau menebus umat manusia di dalam lumpur dosa. Setiap Jumat Agung dan Paskah, Bapak Sidu juga mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah itu dengan ibadah yang kusuk, karena ia menyadari kalau Kristus Tuhan yang ia imani itu adalah Tuhan yang telah mati untuk menggantikannya, adalah Tuhan yang telah bangkit, yang telah menang atas maut dan memberikan dia satu jaminan untuk kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Namun sangatlah disayangkan Bapak Ibu, setiap kali ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Sidu seringkali melewatkannya. Karena bagi Bapak Sidu ibadah memperingati hari kenaikan Kristus itu tidak terlalu penting. Boleh ada, boleh tidak. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, bukankah ada banyak orang Kristen juga memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Sidu, yang memperingati event Kristus hanya berhenti pada momen kebangkitan Kristus, yaitu hari Paskah. Oleh sebab itu kalau kita melihat gereja-gereja, ketika momen Natal, momen Paskah, Jumat Agung, selalu ada panitia, bukan? Merayakan momen itu dengan begitu meriah. Tetapi ibadah kenaikan, jarang sekali gereja membuat panitia. Jarang sekali ada momen-momen ibadah yang begitu luar biasa. Bahkan ada banyak orang Kristen mengabaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Maka tidak heran kalau ibadah kenaikan tidak seramai ibadah Natal, tidak seramai ibadah Jumat Agung, tidak seramai ibadah Paskah. Hanya segelintir orang Kristen yang masih dengan imannya mau terus-menerus melaksanakan dan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, padahal tanpa kenaikan Kristus tidak ada yang namanya pemerintahan Kristus. Tanpa kenaikan Kristus ke surga, tidak ada yang namanya pemuliaan atau kemuliaan Kristus. Tanpa kenaikan Kristus ke surga, tidak ada yang namanya jaminan bagi kita orang percaya dan jaminan bagi misi gereja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka itu ibadah kenaikan Kristus sesungguhnya sama pentingnya seperti ibadah Natal. Ibadah kenaikan Kristus sama pentingnya seperti kita merayakan ibadah Jumat Agung. Ibadah kenaikan Kristus juga sama pentingnya ketika kita merayakan ibadah Paskah. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20 memberitahukan kepada kita sebuah deklarasi agung tentang kenaikan Kristus, di mana firman Tuhan berkata kepada kita, Kristus naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana ia bekerja untuk melaksanakan kehendaknya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada dua hal yang dapat kita pelajari
baik secara teologis maupun secara praktis. Yang pertama, Kristus naik ke surga untuk memerintah sebagai raja. Kristus naik ke surga untuk berkuasa dan memerintah sebagai raja. Perhatikan ayat 19. Di situ firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan topik ini, saya ingat dalam sebuah pelajaran tentang doktrin Kristus. Di dalam doktrin Kristus itu dapat dibagi tentang peristiwa atau perjalanan kehidupan Kristus, yang biasa disebut peristiwa Kristus, dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama yaitu perendahan Kristus. Itu adalah kristologi itu ya. Di dalam pelajaran kristologi, bagian yang pertama itu adalah perendahan Kristus. Perendahan Kristus itu dimulai saat ia turun dari sorga, mengosongkan diri menjadi manusia, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Itu adalah bagian pertama dari event Kristus, di mana dia dari sorga yang begitu mulia, dari sorga yang begitu agung, dia mengosongkan diri turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia, menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di atas kayu salib, dan dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Dan event yang kedua atau peristiwa yang kedua yaitu pemuliaan Kristus. Di mana pemuliaan Kristus itu dimulai saat ia bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang untuk kedua kali sebagai hakim bagi dunia dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi pada waktu kita berbicara tentang kenaikan Kristus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, maka kita sedang berbicara tentang satu tahap, yaitu tentang peristiwa pemuliaan Kristus. Kalau kita berbicara tentang kenaikan Kristus, Bapak Ibu, yang duduk di sebelah kanan Allah, maka kita juga dapat menemukan ada banyak bagian firman Tuhan yang mengatakan berulang-ulang kali tentang Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan kalimat ini juga tidak luput dari ucapan mulut kita setiap hari Minggu, ketika kita menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berkata, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu setiap minggu kita ucapkan terus menerus di dalam pengakuan iman rasuli. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apa artinya Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah? Apa artinya Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam ilmu penafsiran Alkitab, satu kata dalam Alkitab itu dapat memiliki 3 makna. Bisa maknanya harafiah, bisa maknanya kiasan, bisa maknanya simbolis. Jadi satu kata itu di dalam momen-momen tertentu tidak bisa kita patok, oh ini semua harafiah. Tidak gitu ya. Satu kata itu bisa saja bermakna harafiah, bermakna kiasan, dan juga bermakna simbolis. Contoh gitu ya. Contoh, kalau kita membaca Alkitab,
bukankah kita seringkali menemukan kata burung merpati? Itu banyak toh? Kalau Bapak Ibu coba baca Alkitab, pasti Bapak Ibu banyak menemukan kata burung merpati. Yang pertama adalah ketika Nuh di dalam batra terombang-ambing selama sekian hari di dalam kapal karena air bah. Setelah itu untuk mengetahui apakah air itu sudah surut atau belum, maka dikisahkan Nuh mengambil seekor burung merpati dan melepaskan burung itu. Nah Bapak Ibu, kira-kira burung yang dikatakan dalam Alkitab yang dilepaskan oleh Nuh itu, kita dapat tafsirkan dalam bentuk apa? Dari 3 ini. Harafiah, kiasan, atau simbolis? Harafiah. Oh, sudah pintar semua. Harafiah. Ya betul Bapak Ibu. Jadi ketika Nuh melepaskan burung merpati, kita tidak boleh menafsirkan burung yang dilepaskan oleh Nuh itu sebagai kiasan atau simbolis. Kita harus menafsirkannya, yang dilepaskan oleh Nuh itu adalah betul-betul burung merpati. Tetapi di dalam bagian Alkitab lain juga berkata, di dalam Matius 6 ayat 10, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati. Sama burung merpati gitu ya. Tadi Nuh melepaskan burung merpati. Terus Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati. Nah kira-kira burung merpati yang Tuhan Yesus katakan itu, apakah kita tafsirkan secara harafiah? Tidak boleh. Kita tafsirkan seperti apa kira-kira? Kiasan gitu ya. Kiasan sebagai ketulusan. Nah sama halnya di dalam Injil Lukas, ketika firman Tuhan berkata, pada saat Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Sama-sama burung merpati lagi gitu ya. Nah burung merpati di situ kira-kira dalam bentuk apa? Kiasan, harafiah, simbolis gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, ketika ada satu kata yang sama, itu tidak dapat kita tafsirkan merata. Bayangkan kalau kita berkata menafsirkan burung merpati itu sebagai simbolis dari Roh Kudus. Gitu ya. Nah berarti kalau saya sedang berbicara Roh Kudus, harus ada merpati yang terbang di dalam gereja. Tidak gitu ya. Nah walaupun ketika saya berkhotbah ada burung merpati, belum tentu itu simbol Roh Kudus. Ya memang betul-betul burung merpati gitu ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca hari ini yang mengatakan Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, juga tidak boleh kita artikan bahwa Allah memiliki kursi secara harafiah. Tetapi frasa duduk di sebelah kanan Allah harus kita tafsirkan atau kita artikan secara kiasan. Yang memiliki arti kehormatan, kemuliaan, kekuasaan, dan otoritas. Jadi ketika ketika firman Tuhan berkata, Kristus duduk di sebelah kanan Allah, itu sedang berbicara tentang kehormatan, kemuliaan, kekuasaan, dan otoritas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam budaya Yahudi kuno, pada saat itu duduk di sebelah kanan raja juga diartikan sebagai tempat kehormatan. Duduk di sebelah kanan raja pada zaman budaya Yahudi kuno juga diartikan sebagai tempat yang tertinggi, posisi kekuasaan, otoritas, dan kemuliaan. Jadi ketika ada orang berdiri atau duduk di sebelah kanan raja, orang itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang yang terhormat. Dia adalah orang yang dimuliakan. Dia adalah orang yang punya kekuasaan. Dan dia adalah orang yang punya otoritas. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian
Ketika firman Tuhan berkata Kristus duduk di sebelah kanan Allah, itu berarti ingin mengatakan kepada kita bahwa Kristus adalah pribadi yang termulia. Kristus adalah pribadi yang terhormat. Kristus adalah raja yang berkuasa, yang berotoritas, yang memerintah atas segala surga dan bumi serta isinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa teolog reform yang berkata sama, yaitu John Calvin contohnya. John Calvin juga berkata kepada kita berkenaan ayat ini. Kristus duduk di sebelah kanan Bapa bukan untuk beristirahat, tetapi untuk memerintah dan menjalankan kuasanya sebagai raja. Herman Bavinck juga berkata demikian. Ini bukan John Calvin, itu ada kesalahan sedikit, sorry. Fotonya foto Herman Bavinck, tapi namanya nama John Calvin. Herman Bavinck juga mengatakan begini. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah menjalankan segala kuasa dari surga dan di bumi. Dan Herman Bavinck juga melanjutkan, dan tidak ada satu inci pun dari seluruh ciptaan yang tidak di bawah pemerintahan Kristus. Jadi semua bumi yang ada ini dan segala isinya, tidak ada satu inci pun dikatakan lepas dari pemerintahan Kristus. Semua ada di bawah pemerintahan Kristus. Semua ada di dalam kekuasaan Kristus, termasuk hidup kita semua ada di dalam pemerintahan dan kekuasaan Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau Kristus itu adalah pribadi yang termulia, kalau Kristus yang kita imani adalah pribadi yang terhormat, kalau Kristus yang kita imani itu adalah raja atau segala raja yang berkuasa atas surga dan bumi dan hidup kita, maka harusnya kita memiliki paling tidak beberapa sikap kepada Kristus. Yang pertama, kita harusnya memiliki sikap hormat dan kagum akan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengimani Kristus yang naik ke surga itu, dia adalah pribadi yang terhormat, dia adalah pribadi yang termulia, dia adalah pribadi yang berkuasa sebagai raja atas surga dan dunia ini. Maka harusnya ketika kita menghampiri Kristus, atau ketika kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini, kita menjalaninya dengan sikap hormat dan kagum akan pribadi Kristus. Berarti sikap dan hormat kagum kepada Kristus itu dapat kita refleksikan melalui kehidupan kita dengan cara kita hidup taat di dalam kebenaran firman-Nya. Kita dapat merefleksikan hormat dan kagum kita kepada Kristus dengan hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Arahkan hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan jangan pernah lirik kiri kanan kita, sehingga kita menjadi hakim atas sesama kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sehingga ketika kita mengikuti ibadah, rasa hormat dan kagum kita kepada Allah itu akan menolong kita untuk mengalami perjumpaan kita secara pribadi melalui setiap ibadah yang kita ikuti. Dan hiduplah mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga melalui perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kita tunjukkan atau kita cerminkan nilai-nilai kerajaan ini. Itu adalah bentuk hormat dan kagum kita kepada Kristus yang adalah Raja, kepada Kristus yang termulia, kepada Kristus yang terhormat di surga dan di bumi. Yang kedua, harusnya kita juga memiliki sikap percaya akan kedaulatan dan kuasa Kristus atas hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau Kristus yang naik ke surga itu adalah pribadi yang mulia, pribadi yang terhormat,
pribadi yang berkuasa atas surga dan bumi, maka kita harusnya memiliki sikap percaya akan kedaulatan dan kuasa Kristus atas hidup kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah, ini pengalaman pribadi. Ketika saya melayani di sebuah gereja yang ada di Bangka Belitung, yaitu di Pangkal Pinang waktu itu. Itu gereja yang pertama saya layani setelah saya menyelesaikan sekolah teologi. Pada suatu momen, saya dan anak-anak pemuda, karena waktu itu saya pegang pembina pemuda, kami melakukan satu perjalanan mission trip ke sebuah daerah, yaitu Tanjung Pandan. Jadi Bangka Belitung itu terbagi dua, Bapak Ibu. Tanjung Pandan dan Pangkal Pinang. Nah, untuk pergi dari Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan itu harus naik kapal cepat. Menempuh waktu kurang lebih 3-4 jam. Nah, ketika kami naik kapal, itu pengalaman saya pertama kali pergi dari Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan naik kapal. Ternyata kapal kami naiki itu terombang-ambing begitu dahsyat gitu ya. Ombak laut itu begitu kuat. Jadi kalau Sumatera itu tidak seperti Ambon gitu ya. Kalau Ambon itu ada waktu-waktu laut itu tenang gitu ya. Kita enak menjalani perjalanan laut. Tapi kalau di Sumatera itu tidak ada yang namanya pantai tenang gitu ya. Semua ombak besar gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu kapal yang kami naiki mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Tetapi walaupun kapal itu terombang-ambing, ada yang sudah muntah-muntah gitu ya. Tapi yang anehnya gitu ya, orang-orang yang ada di dalam kapal itu tidak pernah merasa takut. Kenapa? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Alasannya karena kami dan penumpang yang ada di kapal itu, walaupun sudah mabuk-mabuk gitu, teler-teler, tetap aman. Karena masih melihat nakoda kapal, masih mengendalikan kapal itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian harusnya kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak perlu takut menghadapi setiap badai kehidupan di dalam dunia ini. Karena hidup kita dikatakan ada di dalam kuasa dan otoritas pemerintahan Kristus. Herman Bavinck tadi mengatakan bahwa tidak ada satu inci pun terlepas dari pemerintahan Kristus. Berarti Bapak Ibu, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, maupun suka atau duka, maupun senang atau tidak senang, itu tetap ada di dalam kendali Tuhan. Itu tetap ada di dalam seizin Tuhan kita alami. Oleh sebab itu ketika kita mengalaminya, harusnya walaupun di dalam penderitaan yang mungkin tidak mudah untuk kita lewati di dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita takut. Itu harusnya tetap membuat kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia yang serat dengan badai hidup ini tetap ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sangat senang dengan firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 3 yang berkata kepada kita begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apa yang kita alami, kata firman Tuhan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita mungkin merasa perjalanan hidup kita sudah begitu berat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita mengalami pencobaan itu, kata firman Tuhan, akan memberikan kekuatan kepada kita dan akan membuka jalan keluar bagi kita. Sehingga di dalam proses itu kita dapat menanggungnya di dalam pertolongan Tuhan. Inilah yang kedua yang seharusnya sikap kita
kalau kita menyadari bahwa Kristus itu adalah pribadi yang termulia, terhormat, yang berkuasa, berotoritas atas surga, bumi, dan segala isinya. Yang ketiga, kalau kita mengimani bahwa Kristus itu adalah pribadi yang terhormat, pribadi yang termulia, dia yang berkuasa atas surga dan bumi ini, maka harusnya kita dapat percaya bahwa hidup kita memiliki pengharapan yang pasti dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Kristus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kristus naik ke surga dikatakan bukan untuk santai-santai, bukan untuk beristirahat, tidur nyenyak dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan suatu saat nanti dikatakan Ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri yang naik ke surga, yang termulia, yang berkuasa, yang berdaulat itu. Di mana semasa dia ada di dalam dunia, dia berkata kepada para murid, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oleh sebab itu, ketika orang percaya yang beriman kepada Kristus, yang telah naik ke surga, yang dimuliakan, yang punya otoritas dan kekuasaan atas surga dan bumi itu, memiliki pengharapan yang pasti bahwa suatu saat nanti kita pun akan naik ke surga seperti Yesus naik ke surga dan tinggal di mana Yesus tinggal. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seharusnya ketika kita ingat atau membaca firman Tuhan, Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Itu menguatkan iman percaya kita, bahwa kita yang beriman kepada Tuhan memiliki pengharapan yang sejati, bahwa kita akan diangkat ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Inilah poin yang pertama yang dapat kita pelajari. Ketika firman Tuhan berkata Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Dia yang berotoritas, berkuasa atas surga dan bumi. Dan kiranya firman Tuhan dalam bagian poin ini menguatkan dan meneguhkan kita, membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yang dapat kita pelajari secara teologis dan praktis, Kristus yang naik ke surga dikatakan tetap bekerja melalui gereja. Saya ulangi Bapak Ibu. Kristus yang naik ke surga tetap bekerja melalui gereja. Perhatikan ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam narasi firman Tuhan secara utuh, secara khusus bagian yang kita baca, itu memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Kristus naik atau terangkat ke surga, Ia berbincang-bincang dengan orang-orang percaya atau para murid pada waktu itu. Di dalam percakapannya kepada para murid atau orang percaya saat itu, Dia memberikan satu amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu sebuah perintah untuk pergi memberitakan
Injil ke seluruh dunia. Dan perintah untuk memberitakan Injil itu juga diberikan Tuhan kepada setiap kita orang percaya, termasuk kita orang yang percaya sampai detik ini. Tuhan memberikan amanah agung itu kepada setiap kita. Yang luar biasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika para murid yang diberikan amanah agung itu, dan ketika mereka melakukan amanah agung itu dengan memberitakan Injil ke seluruh penjuru, mereka memberitakan Injil tentang Kristus yang telah naik ke surga itu. Ternyata ketika mereka sedang mengerjakan pekerjaan itu dan ketika mereka pergi, dikatakan Kristus tidak meninggalkan mereka. Kristus tidak pernah membiarkan mereka pergi sendirian, memberitakan Injil sendirian masing-masing. Tetapi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tadi, ketika para murid pada waktu itu pergi memberitakan Injil ke seluruh wilayah yang ada di sekitar mereka pada waktu itu, dikatakan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang turut bekerja atas pekerjaan mereka, yang turut bekerja atas pelayanan mereka yang dikerjakan oleh para murid pada waktu itu. Dan Kristus dikatakan meneguhkan setiap pekerjaan pelayanan pemberitaan firman yang dilakukan oleh para murid saat itu. Sehingga lewat pemberitaan yang dilakukan oleh para murid, yang diteguhkan oleh Roh Kudus, banyak orang percaya atas firman itu dan bertobat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita membaca Kisah Rasul gitu ya, ketika Petrus berkhotbah, sekian ribu orang percaya. Semakin hari mereka semakin ditambahkan menjadi orang percaya. Mereka hanya berbicara, tetapi Roh Kudus yang meneguhkan firman, Roh Kudus yang memeteraikan firman, Roh Kudus dikatakan yang meneguhkan firman itu kepada orang-orang yang mendengarnya. Sehingga orang yang mendengarnya itu mengalami sebuah pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu seorang teolog reform yang bernama John Calvin juga berkata kepada kita begini, Kristus tidak meninggalkan gerejanya sebagai yatim piatu. Jadi ketika Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan Kristus itu tidak pernah membiarkan kita orang-orang percaya sebagai yatim piatu. Tetapi dalam bagian ini John Calvin sesungguhnya ingin menegaskan kepada kita sebagai gerejanya, sesungguhnya ketika kita menjalankan kewajiban kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, kita tidak pernah sendirian. Ada Kristus yang menyertai kita di tengah dunia ini. Dan di saat kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, dikatakan ada Kristus yang berkuasa, yang turut bekerja atas apa yang kita kerjakan. Dan Kristus dikatakan akan meneguhkan berita Injil yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang yang mendengar berita Injil yang kita sampaikan itu akhirnya juga dapat mengalami pertobatan. Sama seperti kita yang telah mengalami pertobatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, sebuah pelayanan itu adalah kolaborasi antara kita manusia dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap pelayanan itu karena kita. Jangan pernah anggap kalau pelayanan itu berhasil karena saya. Ingat Bapak Ibu, sebuah pelayanan itu adalah kolaborasi antara kita yang dipercayakan oleh Tuhan dengan Tuhan yang mempunyai pelayanan itu. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada kita para guru sekolah minggu.
Kadangkala guru-guru sekolah minggu mengeluh, aduh, gak ada orang yang mau jadi guru sekolah minggu. Kami terus yang sudah semakin tua yang jadi guru sekolah minggu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita melayani sebagai guru sekolah minggu, kita tidak melayani sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita melayani dan bekerja melalui pelayanan kita. Amin. Ketika para penata layan memainkan alat-alat musik, memimpin ibadah dengan baik, ingatlah, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita, para rohaniwan, para majelis gereja yang seringkali mengeluh tentang pelayanan karena banyaknya tantangan, pergumulan di dalam pelayanan, jemaat semakin dikit, bisa saja seperti itu. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja melalui pelayanan kita. Dan untuk kita para orang tua yang setia, yang mungkin selalu mengajarkan anak cucu kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada kita. Kita tidak pernah sendirian mengajarkan firman itu. Ada Tuhan juga yang turut bekerja atas pemberitaan firman yang kita berikan kepada anak cucu kita. Memeteraikannya ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut dan gentar akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari penguraian firman Tuhan ini, saya ingin mengatakan kepada kita, hari kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sekedar peringatan sejarah, tetapi sebuah deklarasi akan kemenangan Kristus. Sebuah deklarasi atas kemuliaan Kristus. Sebuah deklarasi atas pemerintahan, kuasa dan otoritas Kristus, baik di surga maupun di bumi ini. Oleh sebab itu, janganlah kita hidup dalam ketakutan di tengah dunia ini. Ingat, ada Kristus yang berkuasa atas hidup kita dan berotoritas atas hidup kita. Jangan pernah kita menyerah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun jalannya terjal. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Ingatlah firman Tuhan berkata kepada kita, Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang berkuasa atas surga dan dunia, suatu saat akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini boleh memperbaharui konsep di dalam pikiran dan hati kami tentang kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa jikalau selama ini kami kadangkala menganggap ibadah kenaikan Tuhan Yesus adalah ibadah biasa-biasa saja. Dan kami tidak merayakannya seperti kami merayakan Natal, Jumat Agung dan Paskah. Tetapi lewat firman Tuhan ini kami diingatkan kembali bahwasanya ibadah ini sesungguhnya sama pentingnya seperti ibadah-ibadah Evan Kristus yang lainnya. Dan kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, kami diingatkan kembali akan Kristus yang telah naik ke surga. Kristus yang termulia, Kristus yang berkuasa, Kristus yang berotoritas atas surga dan dunia ini. Itu boleh membuat kami damai dan tenang menjalani kehidupan yang serat dengan pergumulan ini. Karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwasannya satu inci pun atas hidup kami tidak terlewatkan dalam pemerintahan Kristus. Oleh sebab itu, apapun yang kami alami, semua ada di dalam kendali dan kuasa Kristus.
Firman Tuhan juga mengingatkan kami agar kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang sejati bersama dengan Kristus yang telah naik ke surga dan tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan ajar kami Bapa untuk melakukan bagian kami selama kami tinggal di dalam dunia ini, yaitu melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan kiranya itu boleh Tuhan terus teguhkan di dalam hati dan meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah berhenti untuk bekerja dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali menjemput kami pulang ke tempat yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang hadir, baik yang ibadah secara online. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menguatkan kami, menghibur kami, sehingga di dalam setiap pergumulan kami tetap kuat. Kami dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami dapat menemukan jalan keluar yang telah Tuhan sediakan bagi setiap masalah hidup kami. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam rumah tangga, anak cucu kami, kiranya Engkau yang memberkati. Masa depan mereka, kiranya Tuhan yang menggenapinya seturut kehendak dan rencana Tuhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami Bapa. Di tengah dunia yang tidak mudah ini, kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil di dalam pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa saat ini untuk rekan-rekan kami atau jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa menyerahkan untuk Mas Syok yang masih dirawat di rumah sakit, yang kemarin mengalami penurunan kembali. Dan kami mau berdoa ya Bapa untuk Mas Syok. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Kami percaya kalau Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan Mas Syok secara fisik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, jangan biarkan hamba-Mu menderita berlama-lama. Tetapi sekali lagi ya Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat hamba-Mu. Dan kami percaya apa yang dialami oleh hamba-Mu dalam penderitaannya, ada maksud dan kemuliaan bagi Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat kami yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Sensayaso. Kami berdoa menyerahkan untuk majelis Bapak Hari. Kami juga berdoa menyerahkan untuk adik kami Leonel, anak kami Maksud. Tuhan, tolonglah mereka. Setiap obat-obatan yang mereka masih pakai, Engkau berkati, sehingga obat-obatan itu boleh bekerja untuk memulihkan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ama Komiking yang sudah tua, yang sudah lanjut umurnya, yang saat ini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tuhan, hiburkan hamba-Mu, Tuhan teguhkan iman. Tolonglah keluarga di dalam melayaninya. Berikan kesabaran, berikan mereka ketenangan, sehingga mereka dapat melayani Ama Komiking dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Di dalam pelayanan yang ada, kiranya Tuhan yang memberkati. Untuk pelunasan tanah yang masih dibutuhkan dana, Tuhan yang menyediakan. Untuk apartemen yang kami miliki yang ingin kami jual, Tuhan yang menyediakan pembelinya. Sehingga harga yang akan dibayar nanti melalui pembeli adalah harga yang sesuai dengan kami harapkan. Sehingga dana dari penjualan apartemen itu nanti dapat kami pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk proses pemilihan majelis, di mana minggu ini kami jemaat-Mu, Tuhan percayakan untuk mengusulkan nama-nama yang akan menjadi majelis
di periode 2026 sampai 2028. Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan berikan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang sesungguhnya yang telah Tuhan siapkan untuk menjadi pemimpin bagi gereja ini. Sehingga orang-orang yang terpilih nanti, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki kasih kepada Tuhan, dan loyalitas untuk bekerja sama di dalam tim. Sehingga boleh bersama melayani Tuhan, bergandengan tangan untuk memimpin, memajukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.